Selamat pagi dari Ekana Kopi Johor. Jumpa lagi kita dalam Ngobrol bareng Taufik. Hari ini ngobrol tentang reformasi 98. Judulnya adalah untuk siapa reformasi 98? Kalau kita mengacu kepada 24 tahun yang lalu nanti pada bulan Mei 2022 ini, tepatnya 24 tahun lah reformasi sudah bergulir di Indonesia. Di mana bangsa Indonesia pada saat reformasi itu memasuki perubahan besar dalam membangun negeri. Sama-sama kita ketahui perpindahan sistem politik pada masa 1945 ke 1959 dan 1959 ke 1965, yakni perpindahan dari masa demokrasi konstitusional ke demokrasi terpimpin. Jadi gelombang perubahan besar pada tahun 98 ini yaitu masa reformasi yang menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru yang berkuasa sepanjang tahun 1965 sampai 1998. Apakah reformasi ini hanya untuk menjatuhkan rezim Orde Baru? Nah, ini kami mengundang pagi ini Bung Sahat Simatupang selaku Ketua Majelis Nasional Perhimpunan 98. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bang. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi pagi ini kita coba mengulas bagaimana Abang sebagai pelaku dulu tahun 98 tentang cita-cita reformasi. Kalau kami boleh tahu, apa saja cita-cita reformasi 98 ini sehingga ada demo di mana-mana? Ya, terima kasih Bang Taufik. Sebetulnya kawan-kawan yang dulu bergerak di tahun 1998, tepatnya kalau masyarakat umum mengatakan gerakan reformasi, ya. Tapi kami sebagian juga nggak terlalu sepakat dengan penyebutan gerakan reformasi itu. Gerakan itu adalah akumulasi sebetulnya dari begitu banyak kekecewaan sebelum 98. Katakanlah itu sebelum 98 itu dimulai sekitar era 90-an, akumulasinya kemudian 95, 96, 97 dan puncaknya 98. Sebetulnya intinya adalah karena kita kecewa. Pertama, ada sebuah rezim yang berkuasa sampai 32 tahun gitu ya, di Indonesia. Namanya ketika itu adalah Presiden Soeharto. Wakilnya boleh berganti-ganti wapresnya, tapi presidennya tetap awet, Soeharto. Dan kita melihat ketika itu memang terjadi begitu banyak korupsi, kolusi, nepotisme. Walaupun ketika itu tidak bisa dibuktikan atau jarang sekali bisa dibuktikan secara hukum. Kenapa? Karena institusi hukumnya juga kan ketika itu adalah di bawah cengkeraman rezim atau pemerintahan. Nah, setelah reformasi baru ada namanya KPK. Nah, jadi sebetulnya semangat kita adalah ketika itu kita tidak ingin negara ini penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme itu adalah penyakit dalam sebuah pemerintahan apabila terlalu lama berkuasa. Nah, kita melihat sudah waktunya Soeharto ketika itu harus memang berhenti. Nah, kita meminta supaya Soeharto tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Kenapa? Karena ketika itu pemilihan presidennya masih dipilih oleh MPR. Tapi apa yang terjadi? Orang di kiri kanan sekeliling Presiden Soeharto selalu memberikan informasi barangkali ketika itu kepada Presiden Soeharto bahwa Presiden Soeharto masih diinginkan masyarakat. Padahal ketika itu kemuakan masyarakat itu sudah di puncak gitu. Sehingga apa yang terjadi? Akumulasi dari mulai era 90-an sampai sebelah puncaknya Mei 98, itulah puncak dari semua kekecewaan masyarakat menginginkan terjadi perubahan. Jadi kalau pertanyaan perubahan-perubahan yang diinginkan pada saat reformasi kemarin itu apa saja? Pertama, kita ingin supaya negara ini, Republik Indonesia ini bersih dari upaya-upaya atau perilaku korupsi, kolusi, nepotisme. Pertama tentang KKN ya. Lalu apa lagi yang dituntut pada saat itu? Kita ingin pemilihan presiden secara langsung. Kita ingin dui fungsi ABRI diakhiri. Kita ingin supaya tentara ABRI dulu namanya itu bekerja profesional sebagai tenaga atau sebagai kekuatan pertahanan negara, bukan masuk kepada wilayah-wilayah politik praktis. Dulu masih ada praksi ABRI, mereka nggak dipilih, gitu. Tiba-tiba aja ada di praksi di DPR. Itu kan sebagai penyeimbang gitu. Bukan sebagai penyeimbang. Jadi? Itu sebagai pendukung pemerintah dulu, gitu. Jangan diartikan itu sebagai penyeimbang.
Penyokong pemerintah. Fraksi ABRI itu dibuat untuk menyokong semua kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto, gitu. Bukan penyeimbang itu. Ya. Jadi dengan bergulirnya lah reformasi ini selama hampir 24 tahun ya. Hampir 24 tahun, apa saja cita-cita reformasi yang sudah menurut Bung Sahat ini yang sudah terrealisasi? Pertama, pemilihan presiden secara langsung. Ya. Itu keinginan kita dulu dan Ya. ternyata memang disahuti, dijawab itu Ya. melalui konstitusi. Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 melalui hasil amandemen jelas disebut di situ pemilihan presiden secara langsung. Ya. Nah, kemudian ada aturan lagi di bawahnya. Ya. Berarti Apa? Dua. waktu itu merevisi Undang-Undang Dasar 45. Bukan kita. Iya, Kita kan maksud- meminta. Nah, iya, artinya itu kemudian- disauti pemerintah iya, oleh MPR. MPR direvisi lah Direvisi. undang-undang. Ya, Ya. direvisi itu Undang-Undang Dasar 45 itu kan artinya di amandemen gitu. Iya, Revisi amandemen. Iya, betul, amandemen, kan? iya, iya. Nah, kemudian dimasukkanlah itu Iya, iya. pasal itu bahwa pemilihan presiden secara langsung dan Iya. kita agak lega Iya. gitu loh. Jadi kalau kemudian presiden yang dipilih secara langsung ya setelah Abdurrahman Wahid setelah Gus Dur kesininya itu memang hasil reformasi termasuk Jokowi 2 Iya, periode, iya, SBY 2 periode. Iya, iya. Artinya di dalam amandemen undang-undang itu disebutkan bahwa pemilihan presiden secara langsung Ya. dan masa jabatan juga dibatasi pada saat itu. Ketika itu memang kita tidak sampai berpikir masa jabatan dibatasi 2 periode, tapi kemudian MPR menyempurnakan itu. Nah, jadilah hasil amandemennya 2 periode. 2 periode ya. Kalau kita inginnya di awal tuh dipilih langsung gitu. Dulu kan kita mahasiswa nggak berpikir sampai detail seperti itu ya, tapi kita ingin pemilihan presiden secara langsung. Kenapa? Pada saat amandemen itu mahasiswa ada nggak ikut turut menyumbang pikiran di sini? Oh ya ada, Ada dengan ya? berbagai gerakan ada gitu. Selanjutnya tentang reformasi yang kita lihat seperti yang Bung Saad sampaikan tadi bahwa salah satunya adalah KKN. Nah, bagaimana pandangan Bung Saad pada saat ini setelah hampir bergulir 24 tahun reformasi ini tentang KKN? Saya mulai dari korupsinya ya. Ya. Korupsi tetap terjadi. Ya. Karena korupsi itu adalah karena ada kesempatan, ada niat, ada orang yang berperilaku korup gitu. Ya, ya. Jadi memang yang kita lakukan adalah bagaimana supaya korupsinya berhenti. Ya. Harus ada institusi yang kuat, institusi penegak hukum. Gitu. Ya. Nah, dulu sudah ada jaksa zaman pemerintahan Soeharto, sudah ada polisi, tapi kita memandang bahwa itu tidak cukup. Ya. Sehingga yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi adalah sebuah lembaga Ya. yang kuat gitu, yang tidak bisa diintervensi. Apa namanya? Nah, ketika itu disimpulkanlah ada sebuah lembaga. Banyak nama dulu ketika itu diusulkan, tapi akhirnya satu nama terpilih, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan itu dibuat itu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu. Jadi institusinya adalah KPK gitu. Nah, kalau pertanyaan Bang Taufik, apa sekarang itu masih terjadi? Korupsi itu akan terus terjadi. Walaupun ada lembaga-lembaga lain, katakan nanti KPK itu ada lagi lembaga lain yang tujuannya memberantas korupsi. Korupsi tetap ada. Bahwa kemudian jangan diartikan ketika kita ingin KKN diberantas, K-nya korupsi yang diberantas, kemudian nggak ada lagi korupsi. Tidak mungkin itu. Korupsinya tetap akan ada. Tapi upaya kita adalah memperkuat lembaga penegak hukum untuk berani memberantas korupsi. Dan lembaga itu tidak boleh diintervensi. Nah, berapa waktu yang lalu kan ada revisi nih tentang Undang-Undang KPK. Itu memperkuat atau memperlambat atau gimana? Memperlemah itu. Memperlemah. Saya berkesimpulan memperlemah. Di mananya yang memperlemahnya? Ya bagaimana mungkin? Mereka ini kan lembaga yang sebetulnya bukan aparatur sipil negara. Ya. Ya kan, yang setiap hari Senin misalnya harus upacara gitu. Iya. Kita bukan anti upacaranya gitu loh. Tapi namanya perilaku ASN itu, mereka punya pimpinan dan pimpinan boleh mengintervensi, termasuk dalam proses penyidikan. Gitu. Iya. Sebetulnya ini kan nggak boleh gitu. Saya mau tanya lah dengan Bang Taufik. Di kepolisian juga ada penyidik, ya, ada direktorat kriminal khusus yang menangani perkara-perkara korupsi. Ketika penyidik melakukan penyidikan, lantas kemudian Bareskrimnya meminta laporan itu, kemudian bisa tidak mengintervensi dia? Bisa. Kalau sesuai dengan pasal. Ya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengawasin itu? Wah, ini sudah ada intervensi. Ada pasal-pasal yang sering diselundupkan. Ada ancaman-ancaman hukuman yang seharusnya bisa maksimal tapi diselundupkan jadi lebih rendah. Jadi menurut Bung Saad itu tidak boleh dilakukan revisi undang-undang itu ya? Boleh, tapi tujuannya memperkuat. Memperkuat. Saya melihat ini memperlemah. Apa indikasinya? ASN itu salah satunya gitu. Jadi cita-cita reformasi itu bisa kabur lah setelah ada revisi ini? Saya melihat sudah hampir mati sebetulnya Ya. dalam pemberantasan korupsi ini gitu. Apa dengan lembaga ini? Ya,
KPK itu seingat saya, sepengetahuan saya, kalau saya tidak salah itu ada di zaman Ibu Megawati itu, Megawati Soekarno Putri itu dimulai. Nah, yang pertama sekali dulu itu adalah kalau tidak salah Gubernur Aceh itu, Abdullah Putih itu, soal helikopter barangkali itu ya. Kasus pertama yang ditangani KPK, case korupsi, dan itu berjalan bagus. Sampai kemudian sekarang berubah, dan kemudian ada revisi undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Gitu. Jadi salah satu cita-cita daripada reformasi itu adalah itu. Nah, untuk kolusi bagaimana nih? Nah, kolusi ini yang sulit ya. Kita melihat kolusi itu kan tidak terlihat sebetulnya. Kalau kolusi itu bisa terlihat dan di situ ada upaya penyuapan melalui sebuah kolusi itu, ya kolusi itu kan artinya bukan upaya korupsi, tapi kolusi itulah jalan orang untuk melakukan korupsi gitu. Nah, jadi kolusinya di sini sekarang ya masih terus berlangsung gitu. Kronisme, koncoisme, nepotisme gitu. Kolusinya di situ. Bahwa kemudian ada upaya-upaya orang untuk mengakhiri kolusi itu belum terlihat sebagai sebuah upaya sumber dari korupsi ya. Iya, dan dilembagakan. Bagaimana mungkin kolusi itu bisa diatasi oleh sebuah lembaga penegak hukum? Kolusi muaranya adalah korupsi. Ya. Itu ada nepotisme lagi di dalam itu. Nah, nepotisme ini apakah bisa disamakan dengan dinasti atau gimana? Ada nggak hubungannya ini? Sebetulnya nepotisme itu agak sulit ya. Kita maknai sebagai sebuah upaya korupsi gitu. Tapi ketika nepotisme itu di bawah meja berlaku, perilakunya itu yang harus kita cegah gitu. Artinya gini, nepotisme itu kan erat kaitannya dengan orang yang tidak profesional. Kalau orang profesional kenapa harus nepotisme? Gitu. Nah, jadi sistem kita ini sebetulnya adalah membuka ruang kepada orang-orang yang profesional, orang yang cakep, orang yang memang memenuhi kualifikasi untuk tampil. Gitu. Ya walaupun itu famili si A, famili si B, ada hubungan kekerabatan dan lain-lain, tapi dia punya skill yang khusus misalnya, macam dulu lah zaman Pak Habibie ya, itu kan anaknya dulu mau diangkat menjadi PNS golongan 4E apa namanya, dia ahli tentang pesawat terbang, tapi karena riuh dan masyarakat untuk menghampang itu sehingga tidak jadi, batal. Oh ya, itu berbeda case tentunya ya. Karena itu kan nepotisme kan ya. Saya melihat gini, poinnya adalah nepotisme itu terjadi apabila ada orang yang tidak cakep dalam bidangnya dihantarkan ke suatu tempat gitu. Ya, tapi kan waktu itu dia cakep di bidangnya, tapi masyarakat tidak setuju, banyak yang komentar dan lain sehingga Pak Habibie waktu itu membatalkan SK itu. Nah, kalau saya melihat itu ya, saya nggak mengikuti betul itu, tapi kalau memang begitu case-nya, saya pikir itu bukan nepotisme. Ya kan? Karena memang anak Habibie katakanlah ya, punya kecakapan di bidangnya untuk meneruskan karya-karya pesawat buatan Habibie. Saya pikir tidak ada yang nepotisme di situ gitu. Apa kemudian kalau ayahnya pernah jadi Menteri Pertanian, terus kemudian anaknya jadi dirjen di Kementerian Pertanian setelah ayah yang tidak berkuasa atau tidak jadi menteri, tidak boleh? Boleh. Gitu. Yang tidak boleh itu adalah contoh, ya, orang yang tidak cakep di bidangnya tiba-tiba dihantarkan ke suatu tempat gitu loh. Ya kan? Nah sekarang kan juga ASN sudah terbuka, open management, open recruitment, orang boleh ikut seleksi jabatan, lelang jabatan, ujian. Dan itu tahapan-tahapannya bukan 1, 2, 3 tahapan gitu. Jadi tidak ada. Dulu kan tidak ada itu Bang Taufik. Iya. Artinya apa? Artinya reformasi itu sebetulnya kita menginginkan sistem. Dorongan dari reformasi itu kemudian ASN sadar gitu. Itu sebabnya ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Reformasi birokrasi. Bahwa itu kan buah dari reformasi, birokrasi gitu. Dulu birokrasinya korup. Dulu birokrasinya penuh dengan nepotisme gitu. Jadi pandangan Bang Sahat ini ya terhadap reformasi yang saat ini sedang berlangsung, yang kita lihat masih banyak perlu ada di tambal sulam lah ya. Sebetulnya bukan tambal sulam. Kalau saya melihat sekarang ini ada upaya untuk mengakhiri semangat reformasi itu. Semangatnya itu anti KKN gitu, anti korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi kalau ada kawan-kawan yang dulu berada di garis depan gerakan reformasi itu, gerakan 98 itu, saya pikir itu harus tetap ada di hatinya gitu, ada di setiap nafasnya bahwa kita anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Kalau reformasi tentang demokrasi, ya, demokrasi kita waktu itu kan demokrasi berasaskan Pancasila ya.
Sampai sekarang sampai enggak? sekarang, dan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Nah, apa yang sudah terjadi dengan demokrasi kita ini dalam rangka cita-cita reformasi waktu itulah. Dulu kan artinya demokrasi kita di bawah rezim Orde Baru cuma mempunyai 3 partai misalnya. 2. 3. Satu golongan kan, golongan karya kan bukan dianggap partai ketiga itu. Loh, jadi apa itu? Karena dia tidak ada partai. Setelah reformasi kan dia berubah namanya Partai Golkar kan. Oh, pada waktu itu bukan partai Golkar. Bukan partai, golongan karya. Golongan karya ya. Itu sebabnya di situ bisa ada pegawai negeri, 3 kontestan lah dulu 3 ya. kontestan pemilu Iya, ya. 2 partai dan 1 golongan gitu. Nah, itu pada saat itu kan 3. Sekarang kan sudah banyak nih mengenai demokrasi di Indonesia di bidang politik ya, di bidang politik. Nah, bagaimana pandangan Bung Sahat ini tentang banyaknya partai-partai yang ada saat ini? Iya, pemilu 99 ya, setelah reformasi setelah 98 itu kalau saya tidak salah ada 48 partai. Betul. Partai itu di mana-mana orang deklarasi, di mana-mana orang bikin pertemuan. Gitu. Tapi pada akhirnya seleksi, ya, diseleksi oleh konstituen, diseleksi oleh rakyat, diseleksi oleh pemilik hak suara. Akhirnya partai-partai itu berguguran satu-satu. Gitu. Dan yang bertahan hingga sekarang ini barangkali tinggal 10 partai. Tapi kan sekarang ada lagi yang buat, ada yang buat gitu. Karena tidak boleh ada hambatan atau halangan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berorganisasi, buat partai, tidak boleh ada larangan. Tapi kemudian secara alamiah kan harus dibatasi. Dengan apa? Dengan parlemen threshold. Kalau semua partai misalnya nggak lolos parlemen threshold, ikut lagi pemilu berikutnya, boleh silakan aja gitu. Tapi apakah kemudian ada orang yang mau membuat partai, membangun partai, ya ikut pemilu gagal berubah nama seperti banyak tuh ya partai yang sekarang juga gitu ya. Faktanya kan sebenarnya mereka harus bertanya gitu. Kita sudah bolak-balik ganti nama partai kok nggak bisa lolos parlemen threshold. Ya sudahlah, berakhir gitu. Jangan maksakan diri juga supaya tembus parlemen threshold. Ini fakta kan. Ada partai, sebutlah namanya PKPI misalnya, berganti-ganti nama gitu ya, dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi hubungan perubahan antara demokrasi dengan sosial. Kan kita juga ada reformasi sosial, reformasi ekonomi. Nah, untuk reformasi sosial ini bagaimana nih menurut Pusat? Reformasi sosial itu kan tidak terlepas dari reformasi politiknya. Iya. Kalau reformasi politiknya riuh, reformasi sosialnya juga riuh. Iya. Kalau kondisi saat ini bagaimana nih kalau dilihat dari saya melihat masyarakat sekarang ini sudah sangat dewasa, gitu ya. Reformasi politik yang terjadi selama hampir sudah menjalani 24 tahun ini, masyarakat sudah mulai menemukan wisdom, kebijakan sendiri-sendiri. Silakan gitu, partai mau bikin partainya seperti apa, mau datang ke masyarakat seperti apa, mengharapkan dukungan seperti apa. Tapi masyarakatnya nggak terlalu seperti dulu gitu, menyahuti gitu ya, bergembira gitu ya. Ya buktinya sekarang masyarakat ketika tidak ada pemilihan, tidak ada kontestasi, tidak ada pilkada, tidak ada kegiatan politik, ya mereka tenang. Adem-adem ayam aja ya. Nggak ada masalah gitu. Kalau ekonomi? Nah, kalau ekonomi, adakah peningkatan ini? Ekonomi ini kan juga tergantung situasi ya, politik kita, situasi keamanan kita. Sebenarnya sekarang relatif aman kan? Di pemerintahan Jokowi ini 7 tahun, 8 tahun ini sebetulnya sudah relatif aman gitu. Tapi kemudian kalau ada gangguan ada COVID ya, ada pandemi, bukan hanya kita, ada penurunan ekonomi, ya bisa saja itu terjadi gitu. Kenapa? Karena ada aktivitas yang terhenti gitu selama sekian tahun ini, 2 tahun terakhir paling tidak. Tapi kemudian itu nggak boleh jadi alasan, Bang Taufik, kepada pemerintah, wah ini kan karena COVID, ya kemudian ini agak melambat dan lain sebagainya. Boleh itu. Tapi harus ada upaya yang serius. Upaya yang serius itu kan harus dipertunjukkan pemerintah gitu. Diperlihatkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten kota gitu. Karena mereka yang punya regulasi. Nah, regulasi ini apa? Ya regulasi ini yang akan membuat speed up ekonomi kita yang belakangan ini atau paling tidak 2 tahun terakhir ini terpuruk gitu. Ya. Tapi saya melihat ada keterangan pers ya dari aktivis 98 ini tentang mengingatkan pemerintah
tentang APBN ini kan berlangsung tentang APBN juga masuk dalam ekonomi ya, perputaran uang ya. APBN 2022 masih mengandalkan hutang. Bagaimana ini, Bung Saad? Ya, kalau APBN mengandalkan hutang, sebetulnya di mana-mana banyak negara juga negara punya hutang. Iya, iya. Tinggal bagaimana hutang ya, dan rasio untuk mengembalikan hutang atau membayar hutang itu kita masih sanggup nggak bebannya? Iya, iya. Jepang juga berhutang, Bang Betul, Taufik. betul. Ya kan? Bahkan mereka itu utang negaranya besar loh itu Jepang. Tapi mereka bisa memutar hutang itu untuk kegiatan-kegiatan produktif. Jadi tunjukkan kepada saya ada satu negara tidak ada hutang. Barangkali ada 1-2 negara yang seperti itu. Tapi kan Jepang dia juga utang, tapi memberi hutang juga bagi orang lain gitu. Nah, karena apa? Karena hutang itu dia lipat gandakan menjadi keuntungan. Nah, keuntungan dia rasionya bisa ditutupin hutang, bisa memberi hutang kepada negara lain, tidak ada masalah gitu. Dan ingat Bang, di Jepang itu produsen. Jadi warga negara Jepang itu punya produksi sendiri. Dan itu yang membantu negara. Kalau kita apa produksi kita coba lah. Ya kan? Ya paling kalau Sumatera Utara sawit lah. Ya, sebenarnya itu. Tapi itu optimal nggak menurut Bang Taufik? Ya, kita punya banyak perusahaan perkebunan, PTPN 1, 2, 3, 4 sampai PTPN 13, 4. Nah, sekarang saya mau tanya Bang Taufik. PTPN itu, PT Perkebunan Negara itu, keuntungannya kok lebih sedikit dari perusahaan swasta? Gitu loh. Berarti padahal produknya sama. Sawit yang ditanam, ya kan? Luas wilayahnya atau luas lahannya lebih banyak mana? Saya tanya Bang Taufik. Perkebunan swasta ini mohon maaf harus saya sebut Wilmar Group misalnya, dibanding PTPN 1, 2, 3 lebih banyak mana lahannya? Kan lebih banyak kita gitu loh, perusahaan perkebunan negara. Tapi kenapa kok perusahaan swasta ini keuntungannya bisa di atas kita? Dan bukan saya yang bilang itu loh, Erick Thohir juga Menteri BUMN bilang loh. Kenapa kok swasta itu perusahaan itu untungnya lebih gede daripada perusahaan negara gitu? Apakah itu tidak termasuk ke dalam reformasi dulu untuk itu? Sampai sedetail itu tentunya enggak. Belum ya. Tapi kan kita sebetulnya berharap setelah reformasi ini ya, kita berpikir bahwa ya kenapa tidak gitu. BUMN ini, jadi saya berpikir gini Bang Taufik, BUMN koperasi adalah sokoguru perekonomian negara. Pertanyaan saya sederhana aja, apakah BUMN ini sudah bermanfaat untuk rakyat secara langsung? Tidak. Kalau hanya dana CSR itu tidak gitu. Kita berharap bagaimana supaya masyarakat itu memang bisa berinteraksi dengan BUMN. Saya ambil contoh gini Bang Taufik. Tanah yang dikelola BUMN itu, perkebunan khususnya, ya, itu bukanlah ciptaan manusia itu. Itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Saya mau tanya, apa BUMN punya itu? Tidak. Dia hanya punya hak guna usaha HGU. HGU, betul. Nah, tetapi faktanya adalah dia harus menyewa begitu banyak polisi dan tentara untuk mengamankan asetnya ini. Kenapa kemudian kita tidak bekerja sama dengan rakyat supaya memanfaatkan sama-sama lahan ini gitu? Nah, saya ingin berpikir seperti itu. Kemudian kenapa misalnya tidak rakyat yang membuat atau menyediakan bibit untuk PTPN sesuai dengan yang diinginkan PTPN? Jadi nggak perlu tanah PTPN itu dijaga tentara, jaga polisi, rakyat yang menjaga. Ketika rakyatnya di sekitar kebun itu juga punya atau mendapat manfaat dari kehadiran PT Perkebunan itu. Sederhana sebetulnya. Jadi dalam reformasi ini perusahaan-perusahaan perkebunan ini belum reformasi diri. Belum gitu. reformasi Saya gini diri, Bang Taufik, saya sedikit analogikan. Dulu kita ribut, ya, banyak hutan kita ditebang, ya, oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Nah, pemerintah kemudian berpikir melalui Kementerian Kehutanan bagaimana supaya masyarakat jangan menebang, tapi masyarakat boleh mengambil manfaat dari hutan. Tapi bukan kayunya yang dipotong gitu loh. Tapi ada manfaat dari hutan itu yang boleh diambil masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat itu juga menjaga hutannya gitu. Misalnya apa? Getah damarnya diambil, tapi jangan potong pohonnya misalnya. Dan lain sebagainya. Banyak sebetulnya. Artinya apa? Kementerian Kehutanan menurut saya ya, itu sudah menerapkan itu. Yang namanya bekerja bersama, mendapat untung bersama dan manfaat bersama sehingga masyarakat menjaga kawasan hutannya, tidak menebang lagi. Bahkan ketika ada orang luar, ada illegal logging, orang-orang sekelompok yang menebang pohon, masyarakat marah Bang Taufik. Nah, kenapa kemudian PTPN misalnya ya, kalau kita bicara dalam PTPN, tidak melakukan itu? Ketika ada orang yang ingin merusak sawit PTPN, marah masyarakat. Gitu. Jadi PTPN nggak perlu harus ngeluarin uang gede dengan nyewa polisi, tentara untuk mengamankan aset. Gitu. Jadi mindsetnya harus dirubah. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan politik yang terjadi saat reformasi ini, apakah
reformasi tersebut ya, dia hanya untuk kebebasan gitu, hanya untuk melengsarkan orde baru saja atau ada sesuatu. Jadi kadang-kadang kita bertanya ini, Bung Saad, Ya. reformasi ini untuk siapa jadinya? Apakah untuk rakyat semua atau hanya untuk sekelompok atau apa? Oh tidak, tentu reformasi ini kita inginkan adalah perubahan untuk negara. Ketika negara sudah punya sistem yang kuat, sistem pemilihannya yang kuat, sistem hukumnya yang kuat, sistem birokrasinya yang kuat, tentu itu berdampak kepada masyarakat gitu. Ya. Ya kan? Apa dampaknya? Ya. Contoh kecil saja lah. Kita menginginkan supaya semua kegiatan-kegiatan birokrasi di pemerintahan, KTP, KK dan sebagainya, dulu kan sulit kita itu kan. Ya. Harus bayar, sekarang nggak lagi. Ya. Itu buah reformasi loh, jangan dilupakan itu gitu. Jadi kami yang dulu berkelahi dengan tentara di depan itu menginginkan suatu tumbang turun dan sebagainya, itu tujuannya juga untuk reformasi yang baik, birokrasi misalnya gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Bang Taufik, apakah kemudian itu untuk siapa segelintir orang atau tidak? Saya pikir harus kepada masyarakat, harus kepada rakyat manfaatnya. Harus terasa di bawah ya, sama Iya, rakyat. iya. Tapi sekarang kalau kita melihat itu, menurut Bung Saad lah ya, apakah cita-cita selama hampir 24 tahun ini sudah terpenuhi untuk rakyat ini ya? Nah, Ya sebagian tentunya ada manfaatnya dan terlihat gitu dari hal-hal kecil lah. Ya katakan mengurus perizinan-perizinan sekarang kan juga sudah lebih mudah gitu ya. Tidak lagi ada pungutan-pungutan. Itu kan sesuatu yang ya sebetulnya sangat berguna bagi masyarakat, sangat bermanfaat sebetulnya. Birokrasi yang tadinya panjang sekarang diperpendek Dipersingkat, gitu ya. kan, dipersingkat. Itu kan juga bermanfaat ya, dan itu sangat bermanfaat sebetulnya. Tapi kemudian kalau pertanyaan Bang Taufik tadi adalah manfaatnya itu sudah terlihat nggak sekarang ini? Ada yang belum sebetulnya dan ada yang sudah gitu. Nah, tapi kemudian kan itu jangan diserahkan kepada kami juga yang 24 tahun lalu berada di garis depan, berhadapan dengan rezim itu. nggak, maksud saya bukan diserahkan. Jadi gini, kan ini banyak PR ya, Ya, banyak PR yang harus dikerjakan lagi tentang reformasi ini. Nah, bagaimana pergerakan 98 ini mengawal ya? Kan kalau kita lihat ada beberapa teman-teman dari 98 ini ada yang sudah masuk ke legislatif, Ya. ada yang masuk ke eksekutif juga sebagian. Nah, artinya dalam mengawal ini apakah tidak larut mereka di dalam itu atau memang ada pengawalan-pengawalan khusus terhadap reformasi kita ini? jadi gini Bang Taufik, inilah kelemahan kawan-kawan yang dulu ada di gerakan 98 tuh. Berbeda dengan 66 misalnya. Dan 66 itu lo ada Akbar Tanjung masuk ke satu partai gitu ya, golongan karya, kemudian membangun jaringan melalui eksponen 66 gitu. Mereka ada di mana-mana gitu. Dan ingat, Soeharto ketika itu memberikan ya kekuasaan tuh kepada eksponen 66 gitu. Beberapa di antara mereka langsung jadi menteri. Sehingga ketika mereka mengelola satu kementerian, dulu departemen namanya mereka bisa mengaktualisasikan apa yang mereka inginkan ketika 65 ke 66 itu gitu. Nah, di 98 ini kan tidak. Jokowi bukanlah anak kandung reformasi sebetulnya. Dulu ketika reformasi kita nggak pernah tuh mengenal namanya Jokowi. Ya kan? Sejujurnya ketika dulu itu yang berjuang adalah mahasiswa. Ya, kalaupun kemudian ada ya undercover atau di bawah itu ya orang pengurus-pengurus PDI lu ya. Kenapa? Ya kami harus akuin itu. Ada pengurus PDI yang datang ya kasih selebaran, ada pengurus PDI yang datang ngasih aqua dan lain sebagainya untuk mensupport. Tapi itu bukan mensupport uang, bukan nyogok mahasiswa, bukan. Kenapa? Karena penderitaan yang sama. Gitu. Nah, ketika kemudian sekarang pertanyaannya adalah aktivis 98 tuh ada yang sudah berpartai. Tapi kemudian harus saya akui jujur bahwa kawan-kawan 98 ini sekarang ada yang mesti genit-genitan gitu loh. Ada yang membawa bendera kemudian memanfaatkan itu untuk bargaining ke satu partai saja. Tapi kemudian 98 yang lain diam. Ya salah sendiri gitu loh. Saya nggak mungkin dong menghalang-halangin kawan-kawan 98 yang masuk partai. Kemudian memanfaatkan organisasi itu untuk melakukan bargaining posisi dengan partai dan kemudian mendapatkan tempat, katakanlah tempat terhormat, menjadi wakil ketua, menjadi sekretaris jenderal dan sebagainya di satu partai. Boleh ya, boleh, sah-sah saja. Yang salah adalah orang yang tidak mau gitu loh. Atau seperti kami harus akui bahwa kami tiba-tiba tersadarkan gitu loh. Makanya kawan-kawan di sini konsolidasi gitu loh. Pulau Sumatera ini konsolidasi. Kita lebih fokus dulu perhimpunan pergerakan 98 itu untuk Pulau Sumatera. Kita udah ketinggalan jauh ternyata nih. Teman-teman sudah di sana gitu, yang lain-lain kawan-kawan seperjuangan lu sudah di sana. Nah,
Artinya apa? Kami sudah mengevaluasi semua. Ini kalau nggak kita mainkan dari sekarang, ini habis. Reformasi ini hanya sebagai alat untuk bargaining kepada partai politik tertentu. Ya. Jadi itu nggak boleh. Gitu. Jadi apa yang mau Bung Saad sampaikan pada rekan-rekan, terutama rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan daripada pergerakan 98 ini dalam rangka mengawal reformasi yang sudah banyak korban ya, banyak korban, banyak pemikiran, banyak biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap reformasi ini. Silakan, Pak. Saya berpikir gini, Bang Taufik ya. Yang namanya gerakan 98 itu ada di mana-mana ketika Mei atau sebelum Mei 98 dulu. Ya. Dari Aceh sampai ke Papua ada itu. Tidak ada kepemimpinan atau aktor tunggal di 98 itu. Semua kabupaten kota provinsi bergerak. Nah, ini saatnya Tanpa komando ya. tanpa komando Iya, itu. iya, Gitu. iya. Tidak ada, dan ingat itu bukanlah desain politik seseorang itu. Ya. Nanti pasti akan ada suatu waktu orang akan mengatakan gerakan 98 ditunggangi oleh tentara ABRI ketika itu dan sebagainya. Saya udah dengar tuh. Sudah mulai ada seseorang menyusun buku dan mengaku-ngaku aktivis 98 ingin menjelek-jelekkan gerakan 98 bahwa seolah-olah itu ditunggangi gitu. Ditunggangi oleh ABRI ketika itu. Saya sudah mendengar itu dan kita akan menunggu buku itu, kita akan bantah itu. Kenapa? Kami nggak pernah merasa bahwa kami ditunggangin gitu. Ya kan? Oke, kalimat ditunggang itu ya karena kamu nggak pernah merasa itu ada orang mengambil kamu, tidak juga. Gitu loh. Bahwa ketika 98 itu contoh kecil di Sumatera Utara. Ya, waktu yang Bung Saad sampaikan tadi mengenai PDI datang bawa minum, bawa informasi dan lain-lain. Itu apa bukan salah satu menurut orang lain itu sebagai tunggangan atau gimana? Ya, mereka menyebut tentara. PDI itu kan bukan tentara, justru lawan tentara ketika itu. Iya. Bagaimana mungkin logikanya kami ditunggangi oleh dua orang berbeda? Iya. Nggak logika itu. PDI datang membawa aqua misalnya dengan bawa brosur, membawa buletin-buletin dan sebagainya. Itu kami anggap hanya sebagai penyemangat aja. Bahwa tapi ketika 98 tuh PDI juga nggak nongol tuh, nggak ada tuh. Gitu loh. Jelas itu mahasiswa semua tuh yang berada di garis bergerak, ya. terdepan itu lu menghadapin tentara gitu, menghadapin ABRI ketika itu, polisi ketika itu. Tidak ada tuh PDI gitu. Bahwa kemudian sebelum itu orang PDI kader-kadernya aktif datang berdiskusi atau mengundang diskusi, boleh aja. Makanya itu tadi saya bilang sama Bang Taufik, saya sudah mendengar itu. Ada aktivis 98 sedang menulis buku, katanya aktivis 98 dulu tunggangin ABRI gitu. Lo gimana mungkin itu? Iya. Jadi itu akan terbantahkan gitu. Ya. Untuk mahasiswa yang saat ini aktif ya di lapangan, karena kita melihat banyak juga suara-suara mahasiswa yang berdengung saat ini, tapi mungkin volumenya kecil. Apa yang Bung Saad mau sampaikan terhadap mahasiswa ini? Ya, setiap waktu mahasiswa itu merubah karakter dan watak perjuangannya gitu. Mungkin sebelum kami dulu ada aktivis 74 gitu ya. Bang Hariman. Ya, Hariman 77 ya. 77 gitu. 77 78 itu yang fenomenal tuh ya. 77 78 baru kemudian 74, sebelumnya 66 gitu. Di 77 78 itu banyak yang bermunculan sebetulnya, tapi sedikit yang diketahui oleh publik gitu. Ya 77 78 ITB, ya UI itu kan banyak juga aktivis-aktivis yang sampai sekarang masih eksis gitu. Tapi itu hanya dengan kelompok-kelompok kecil lah saya bilang. Ya kemudian 74 yang fenomenal tentu Bang Hariman Siregar gitu ya. Sebelum Bang Hariman itu tentu Akbar Tanjung, Bang Akbar Tanjung 66 misalnya gitu. Itu kan sangat fenomenal gitu. Nah, di bawah kami ya tentunya juga aktivis tahun 2000-an hingga sekarang gitu. Sebetulnya momentum-momentum itu banyak kepada mereka gitu. Tapi mereka tidak memanfaatkan momentum-momentum itu untuk merubah negara ini yang mereka anggap belum berjalan, gitu loh, di keinginan mereka. Nah, salah sendiri gitu. Kenapa adik-adik mahasiswa sekarang itu misalnya terlalu larut dalam diskusi-diskusi formal, gitu. Gerakan itu harus bisa menangkap aspirasi rakyat. Salah satunya itu dengan apa? Dengan sering turun ke rakyat, ke petani, gitu loh. Tapi karena sekarang kita sudah punya alat telekomunikasi, maka kita menyerap aspirasi petani itu hanya melihat berita. Nggak boleh gitu. Kebetulan dulu ketika zaman kita kan tidak ada handphone, jadi kita ingin tahu sebetulnya kehidupan petani, sulitnya mereka dapat pupuk, sulitnya mereka menjual hasil produksi mereka atau hasil tani mereka. Dengan turun ke rakyat, dengan live in, kita hidup di petani.
kita tidur di rumah petani, kita bekerja di ladang petani. Ya dulu kan pendidikan kita seperti itu, kenapa membangun karakter kita supaya kita betul-betul tahu, oh ternyata ini loh masalah petani itu. Bukan tahu melalui gadget, Bang Taufik. Iya, iya, iya. Nah yang sekarang itu saya mohon maaf nih melihatnya kan tidak seperti itu gitu, saya lihat gitu. Mereka lebih asik ya di kafe, ya dengan nongkrong diskusi 4, 5, 10 orang, foto selfie, kemudian bersama rakyat sulit bergerak dan sebagainya dengan tagline itu. Saya pikir gimana mungkin itu, Iya. gitu loh. Berarti perlu dihimbau lah ya mahasiswa-mahasiswa saat ini ya. Ya, saya nggak dalam kapasitas menghimbau Bang Taufik. Nanti seolah-olah saya ini seorang yang ini gitu loh. Di atas mereka enggak. Saya hanya ingin mengatakan melalui forum ini bahwa ya rugi kalau mereka sendiri tidak menyerap aspirasi atau tidak menyerap keinginan petani itu. Tidurlah di rumah petani, bekerjalah di ladang petani, bersama-samalah dengan petani. Baru kau bisa sampaikan ke rakyat, ke pemerintah nih bahwa petani sekarang ini sedang menjerit karena harga pupuk mahal dan sulit. Iya, iya. Pak Jokowi itu harus ingat itu gitu loh. Iya. Baru mereka saya anggap betul itu. Ya, mahasiswanya tahu gitu loh. Bukan berarti mereka meninggalkan pendidikan ya juga bukan gitu. Ya. Terima kasih Bung Saad ini yang pagi ini kita sudah membicarakan tentang siapa yang untuk reformasi 98 ini. Sehingga kita berharap reformasi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang dicita-citakan pada saat itu dapat berjalan dan berlangsung. Saya pikir sampai di sini. Terima kasih Bung Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.